Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tania dari 12 4 absen 31. Di sini saya akan menjelaskan singkat tentang proses sintesis protein, di mana proses sintesis protein terbagi menjadi dua, yaitu transkripsi dan translasi. Di dalam proses transkripsi sendiri dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ialah di dalam nukleus ini, RNA polimerase akan membelah untaian DNA menjadi dua bagian dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Kemudian yang kedua, ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Kemudian yang ketiga ialah RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Proses tersebut dinamakan elongasi. Dan yang keempat, selanjutnya ialah ketika RNA polimerase ini dan mRNA ini telah sampai di terminator, maka proses transkripsi tersebut selesai dan akan dilanjutkan ke proses translasi. Kemudian selanjutnya proses translasi ini, yang pertama ialah tahap inisiasi. Tahap pertama translasi adalah inisiasi. Pada tahap tersebut, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom tersebut disebut kodon start. Nah, kodon start tersebut udah pasti kode genetikanya adalah AUG. Kemudian yang kedua adalah elongasi. Di tahap tersebut, pada tahap tersebut, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino. Setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA, di mana tRNA itu membawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Nah, gabungan dari asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida. Kemudian yang ketiga ialah proses terakhir dari translasi ialah terminasi. Proses tersebut yaitu ketika salah satu kodon stop bertemu dengan ribosom. Kodon stop ada 3, dan ini udah pasti, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Seperti pada gambar tersebut. Kemudian selanjutnya, pembahasan soalnya. Berikut terdapat pita DNA sense yang siap ditranskripsi. Ada TAC, GTG, TCA, CAG, dan sebagainya. Nah, bagaimana cara kita menentukan mRNA, asam amino, tRNA, dan sebagainya? Jadi yang pertama kita lakukan adalah di proses transkripsi itu kan DNA diubah menjadi mRNA. Jadi dari DNA ini, DNA sense yang siap ditranskripsi dirubah menjadi mRNA. Dan saat kita mengubahnya itu harus sesuai dengan aturan pasangan basa nitrogen, yaitu adenin menjadi tinin pada DNA, kemudian menjadi urasil ketika dia di RNA. Kemudian untuk guanin menjadi sitosin. Nah, kalau udah, dan ini lebih mudah kalau dihafalkan. Jadi langsung diterjemahkan, langsung diubah. Jadi kalau T ini kan dari DNA ke RNA, dari T ke A, dari A ke U. A ini kan sebenarnya kalau di DNA pasangannya adalah T, tinin. Tapi kalau di RNA dia dirubah jadi U, urasil gitu. Jadi T menjadi A menjadi U, C menjadi G menjadi C, T menjadi A, G menjadi C, dan seterusnya. Kemudian setelah kita menentukan mRNA-nya, dilanjutkan di proses translasinya. Nah, di proses translasi ini, mRNA dirubah menjadi tRNA. Jadi, caranya sama, tinggal dirubah seperti di yang tadi transkripsi. Jadi, AUG ini kodon start ya. Kemudian A menjadi U menjadi A, G menjadi C menjadi G, A menjadi U, C menjadi G, A menjadi U, dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana cara menentukan asam amino? Jadi asam amino ini kita lihat mRNA-nya, kemudian bisa dilihat tabel nama asam amino, bisa di search di Google. Dan ini sesuai ya, sesuai di tabel tersebut.
Jadi AUY itu namanya metonin, kemudian CAC itu namanya histidin, AGU namanya serin, GUC namanya nama asam aminonya valin, kemudian AUC ini namanya isoleucin, dan seterusnya. Kemudian ini ada yang namanya codon stop. Jadi kalau misalkan tadi kan udah ada keterangannya ya, ada 3 codon stop, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Nah, di sini UGA berperan sebagai codon stop. Jadi ditulisnya codon stop, atau biasanya memang tidak perlu ditulis. Begitu. Oke, sekian. Terima kasih dari presentasi pembahasan sintesis protein dan pembahasan soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.